Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat yang akan umroh dan akan kembali umroh. Selamat datang di channel Umroh Yuk, dimana di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tips penting agar wudhu kita tidak batal selama menjalankan ibadah umroh. Kita tahu sendiri bahwa wudhu adalah salah satu syarat sah dalam ibadah. Jadi ketika orang akan melaksanakan ibadah, terkhusus sholat, orang tersebut harus dalam keadaan sudah berwudu. Namun untuk kondisi ketika kita sedang umroh itu di mana mobilitas kita itu sangat tinggi, lalu tempat yang ramai dan suatu yang baru bagi kita semua, apalagi kita warga Indonesia, itu menjaga wudu adalah salah satu hal yang sangat penting dalam menjalankan ibadah umroh. Untuk menjaga wudhu kita agar tetap terjaga selama menjalankan ibadah umroh, saya ada beberapa tips yang bisa diterapkan ketika melaksanakan ibadah umroh. Ketika kita sudah di wilayah-wilayah pelataran Ka'bah, itu memang sudah disediakan tempat wudhu sendiri. Cuma ada kalanya tempat wudhu itu tidak bisa dipergunakan karena lagi dibersihkan atau memang karena sesuatu dan lain hal tempat wudhu itu ditutup, sehingga kita harus berwudhu di tempat di toilet yang ada di luar masjid. Jadi kita harus keluar alara pelataran Ka'bah, kita keluar lalu kita mencari toilet terdekat dari pintu tempat kita keluar. Nah itu cukup jauh karena saya punya pengalaman sekali. Ketika itu saya bersama suami dan orang tua itu sebenarnya ingin mendekati Ka'bah, cuma saya ragu apakah wudhu saya masih ada atau tidak. Karena namanya ragu-ragu, akhirnya saya memutuskan untuk ya wudhu aja lagi lah, dimana mencari tempat wudhu di daerah pelataran Ka'bah. Nah kala itu ternyata tempat wudhu di pelataran Ka'bah itu nggak boleh dipergunakan karena lagi dibersihkan, karena nggak bisa dipakai. Dan saya juga belum terlalu yakin ketika mau wudhu menggunakan botol spray atau air zam-zam yang ada di sana untuk wudhu. Padahal sebenarnya bisa sih, karena kalau saya perhatikan di pelataran Ka'bah itu ada seperti saluran air yang di atasnya itu dikasih karpet plastik. Nah itu saya perhatikan jamaah wanita itu banyak yang wudhu di atasnya sehingga tidak membasahi keramik di pelataran Ka'bah. Nah itu bisa digunakan untuk wudhu, cuma agak ditutup sedikit karena nanti auratnya bakal kelihatan ketika dia menggunakan kaos kaki dan untuk bagian-bagian tertentu. Nah itu saya belum terlalu percaya waktu itu untuk melakukan wudhu dengan menggunakan air zam-zam atau botol spray. Jadi saya keluar masjid, cari toilet terdekat. Ternyata toilet terdekatnya adalah WC 3 atau WC 5 kalau nggak salah waktu itu. Itu ternyata cukup jauh. Yang jaraknya kita lihat itu dekat, ketika kita jalan kaki mungkin ada 100 sampai 200 meter dari pintu tempat keluar dari Ka'bah waktu itu. Nah, ketika kita di pelataran Ka'bah sebenarnya ada baiknya kita menggunakan alat bantu untuk wudhu. Alat bantunya tadi seperti botol spray, lalu menggunakan ini juga bisa botol-botol zam-zam yang ada di gelas-gelas zam-zam di sana. Itu kita ambil air zam-zamnya, kita usapkan di muka, lalu kita wudhu seperti biasa. Karena ini kenapa saya akhirnya bisa meyakini ini bisa untuk dipakai wudhu, karena ketika tawaf kedua, ketika umroh kedua itu posisinya ketika sholat asar itu kami lagi di antara Bukit Safa dan Marwah. Nah ketika lagi sa'i itu sudah azan asar, sehingga oleh mutawif kita berhenti di sini di dekat air zam-zam terdekat, lalu wudhu dengan air zam-zam yang ada di sana menggunakan gelas-gelas zam-zam tadi. Itu ya memang agak disembunyikan sedikit karena nanti auratnya kelihatan. Nah dari situ saya ini bisa ya air zam-zam yang dalam gelas dengan botol spray itu bisa kita pakai untuk wudhu ketika kondisinya urgent. Ya sama juga kan, namanya wudhu itu kan sebenarnya membasuh anggota-anggota wudhu ya, bukan kita harus basah semua ketika kita ketemu air. Intinya semuanya sudah kita basuh dan itu bisa kita pergunakan untuk sholat.
Jadi alat bantu itu sebenarnya sangat penting. Botol spray itu untuk wudhu, ataupun botol air ketika kita jauh dari air zam-zam, botol yang kita punya itulah yang kita gunakan untuk wudhu. Jadi ketika kita merasa wudhu kita batal, ya pergunakanlah alat bantu tadi untuk berwudhu. Nah, alat bantu tadi kita pergunakan untuk wudhu, dan ketika kita merasa sudah memegang sesuatu yang kotor, seperti di toilet di depan masjid, ya mungkin kita merasa itu kotor, mungkin karena memang namanya toilet, ya kita butuh sanitizer juga. Jadi sebenarnya kita tuh butuhnya yang namanya botol itu yang satu isinya sanitizer, yang satu kita botolan yang memang kita beli khusus untuk mengisi air zam-zam. Nah, ketika ini wudhu kita batal, dua alat itulah kita gunakan. Botol air minum kita untuk wudhu dengan menggunakan air zam-zam itu, lalu botol spray yang memang kita isi air zam-zam itu juga bisa kita gunakan untuk berwudhu. Lalu cara untuk agar wudhu kita tidak batal selama melaksanakan ibadah umroh adalah kita juga harus menghindari hal-hal yang bisa membatalkan wudhu. Jamaah Indonesia dan jamaah umroh dari negara lain memang kadang tuh ketika misal menunggu sholat antara sholat asar ke maghrib itu ada spare waktu yang cukup lama, dan ketika dibiarkan kita nggak ngapa-ngapain itu nanti imbasnya kita akan ngantuk. Nah, kita harus antisipasi juga kalau kita ngantuk itu dan tertidur nanti wudhu kita batal. Maka ketika kita sudah kondisinya capek, itu ada baiknya kita langsung istirahat dulu, balik aja ke hotel dulu, istirahat sebentar, nanti kita kembali lagi ke pelataran Ka'bah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, karena kenapa? Karena ketika kondisi kita sehat, makanan yang kita makan itu juga mendukung, dan insya Allah mendukung karena semua makanan di sana itu memang tidak bisa kita katakan seperti makanan kita ketika kita di rumah, tapi itu cukup untuk menjadikan makanan itu menjadi tenaga kita untuk melakukan rangkaian ibadah selama umroh. Nah, itu ketika kesehatan kita baik, itu akan menjaga wudhu kita juga tetap terjaga. Ya, dalam artian itu ada orang tua saya waktu itu ketika dia dalam kamar hotel lagi tidur itu bawaannya sakit perut terus kayak orang mau diare. Begitu keluar dibawa ke daerah pelataran Ka'bah, entah kenapa kondisi cuaca di sana tuh kan dibilang panas tuh nggak panas sih, cuma ketika kita keluar orang tua saya itu yang di dalam kamar hotelnya diare, ketika dibawa ke pelataran Ka'bah diarenya tuh nggak ada mau keluar gitu, nggak ada nggak ada sampai dia terkena diare ketika di pelataran Ka'bah. Itu salah satu sebenarnya kayak keajaiban juga ya. Yang kedua adalah saya sendiri ketika sudah melaksanakan umroh, begitu sampai Mekah kami itu sudah langsung umroh dan selesai jam 3:30 pagi. Dari Madinah kami berangkatnya jam 2 pagi, sampai di Mekah jam 10 malam. Setelah makan 11:30 bergerak ke arah Masjidil Haram, itu mulai melaksanakan umroh. Rukun umrohnya dilaksanakan di jam 11:30 atau jam 12 malam waktu itu. Saya pikir namanya tengah malam ya sepi ya, ternyata ketika tengah malam itu benar. Dulu saya menyangkanya kota yang tidak pernah tidur adalah kota New York karena selalu ada aktivitas ekonomi di sana. Tapi ternyata begitu saya melihat pelataran Ka'bah jam 12 malam masih ramai, masih penuh dengan orang tawaf. Bahkan kami sa'i pun nggak bisa di lantai 1, harus ke lantai 3. Itu menunjukkan salah saya selama ini, bahwa kota yang tidak pernah tidur adalah kota Mekah dan Madinah. Karena sama dengan di Madinah, ketika kami keluar dari Raudhoh waktu itu hampir jam 12 malam, saya pikir sepi, ternyata di sana malah sangat amat ramai. Bahkan anak-anak kecil pun belum tidur, masih bermain di pelataran Masjid Nabawi. Sementara di Mekah, ya itu tadi, kami harusnya sa'i, harapan kami bisa sa'i di lantai 1, ternyata nggak bisa, udah full, lantai 2 full, lantai 3 kami bisa sa'i kala itu. Nah, itu kami selesainya 3:30 pagi, 3:30 pagi selesai.
tanggung mau balik ke hotel, alamat kalau balik ke hotel langsung tidur, subuhnya ketinggalan. Akhirnya kami nunggulah di pelataran Masjidil Haram untuk menunggu waktu subuh. Hari itu hari Jumat kalau nggak salah. Iya, di hari Jumat pagi itu kami subuh di sana, dan ternyata subuh di sana itu ada yang beda. Kalau kita di Indonesia mungkin kita pakai doa kunut, tapi di sana nggak pakai doa kunut. Yang kedua adalah bedanya, kalau di Indonesia saya nggak pernah melihat belum pernah yang merasakan sholat subuh di Indonesia itu ada yang namanya sujud tilawah. Nah, di sana ada sujud tilawah. Rakaat pertama imam membacakan surat As-Sajdah. Di tengah-tengah surat As-Sajdah itu kita melakukan sujud tilawah, lalu bangun lagi untuk imam melanjutkan pembacaan dari surat As-Sajdah. Itu pagi itu selesai. Nah, di situ dampaknya karena sudah satu malaman tidak tidur adalah kondisi badan makin drop. Kondisi badan makin drop itu saya demam, lalu ada gejala mau pilek, batuk sudah pasti. Nah, itu kondisinya juga makin melemah, tapi tetap saya bawa aktivitas, dan ternyata seperti sesuatu yang sangat di luar dugaan saya. Ketika dalam hotel saya itu kedinginan, dalam hotel itu saya minum obat baru merasa enak, walaupun AC-nya sudah dimatikan. Ternyata AC-nya di Mekah itu sudah nempel di dinding, jadi nggak ada remote, nggak ada apa, walaupun kita matikan ya suhunya tetap dingin nih. Nah, itu dalam kamar hotel saya sudah kedinginan, sudah minum obat, sudah masih kedinginan. Akhirnya saya coba bawa keluar. Di luar dugaan saya pikir saya bakal sama kedinginannya kayak dalam kamar hotel. Saya pikir juga bakal kondisinya nggak akan seperti yang terjadi kala itu. Karena ternyata yang terjadi ketika saya keluar adalah pilek, demam, batuk saya berkurang. Saya nggak tahu ini kenapa, mungkin secara logika kita di luar itu panas, jadi ketika panas kondisi badan kita juga menghangat, karena menghangat akhirnya demamnya berkurang, akhirnya pileknya berkurang. Nah, tapi itu secara logika, tapi saya melihatnya ternyata kalau demam di daerah, kalau kita lagi demam di Masjidil Haram atau di melaksanakan umroh gitu, jangan di dalam hotel, bawa aja keluar, nanti sembuh demamnya itu atas kuasa Allah, kita sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala. Malah kalau dibawa dalam kamar hotel itu malah tambah demam, jadi malah tambah nggak sehat ininya, kondisi kesehatan kita. Jadi kalau sudah menunjukkan kondisi kurang sehat, itu bawa saja aktivitas, insya Allah akan kayak ada keajaiban, kita kondisinya makin menjadi lebih baik ketika di luar ruangan daripada di luar kamar, daripada kita di dalam kamar hotel yang hanya tiduran dan minum obat saja. Itu pengalaman pribadi saya dan ibu saya sendiri. Lalu yang bisa kita lakukan agar wudhu kita tidak batal ketika umroh adalah jangan lupa berdoa dan niat. Kita meminta kemudahan pada Allah agar wudhu kita tetap terjaga selama beribadah. Ya, walaupun di saat-saat tertentu naluri atau reaksi badan yang ketika dibawa minum, pengen ke kamar mandi, pengen buang air kecil, buang air besar, itu masih biasa. Tapi kita berusaha agar bagaimana caranya wudhu kita bisa tidak batal selama kita berada di daerah Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Karena kalau mau nyari toilet, rata-rata toiletnya jauh dan nggak ada dalam masjid. Kalaupun pengen kencing ya harus keluar. Tapi kalau mau wudhu, ya walaupun ada tempat wudhunya, belum tentu bisa dipakai. Lalu yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah ini, kalau yang tips yang ini saya dapatnya sebenarnya dari Instagram. Saya juga pernah coba, saya terapkan juga sih ketika umroh. Jadi ketika sudah wudhu, kita sudah wudhu seperti biasa, wudhu baca bismillah, baca doa wudhu, lalu wudhu seperti biasa, lalu baca doa setelah wudhu. Nah, setelah itu kita baca doa tambahan yang kita meminta untuk ketika kita umroh itu kita meminta kepada Allah agar apa yang kita sudah minum, air minum kita itu yang harus menjadi kencing itu menjadi keringat, yaitu terus meminta kita yang
bawaannya pengen kentut, itu diganti menjadi sendawa, lalu meminta makanan yang kita makan sebagai tenaga agar ibadah kita itu bisa berjalan. Ini sudah saya terapkan, tapi ternyata ketika melaksanakan umroh begitu sampai Mekah itu tidak cukup hanya dengan doa ini saja, karena ternyata masih ada godaan-godaan kita, nalurinya yang rasanya pengen kentut lah, rasanya pengen kencing, pengen lemes gitu, pasti masih ada. Ternyata itu pun karena kan kondisinya namanya umroh, itu yang pertama kita lakukan adalah tawaf. Nah, tawaf ini kondisinya ketika melaksanakan tawaf adalah kita harus wudunya terjaga, masih ada wudu. Ketika batal wudunya, ketika di tengah-tengah tawaf batal wudunya, mau nggak mau kita harus keluar barisan, wudu dulu, baru melanjutkan tawaf kita yang tertinggal. Biasanya kita sudah tawaf 3 kali mengelilingi Ka'bah, pas mau ke tawaf keempat mengelilingi Ka'bah yang keempatnya, wudunya batal, kentut. Nah, itu mau nggak mau keluar barisan, wudhu dulu, baru ngelanjutin tawaf keempat, 5, 6, dan 7. Nah, ini terjadi di salah satu jamaah umroh yang kami ikuti waktu itu, ada yang wudhunya batal ketika tawaf. Nah, saya juga sebenarnya punya naluri yang pengen kentut ketika tawaf lagi dilaksanakan. Nah, karena ada naluri gini, entah bagaimana, itu saya merasa harus mengucapkan kata-kata yang entah dari mana saya bisa terpikirkan kata itu. Padahal di tawaf pertama itu posisinya itu mutawifnya itu di depan saya, mutawifnya benar-benar di depan saya. Jadi apa doa yang diucapkan mutawif itu insya Allah saya bisa mendengarnya, bisa menerimanya. Nah, ketika itu entah ada bisikan dari mana, saya pengen kencing, pengen kentut. Nah, karena pengen kentut, saya nggak mau dong wudhu saya batal ya. Kalau nurutin naluri pengen kentut, wudhu saya batal, saya harus keluar dari barisan teman-teman yang tawaf. Nah, ketika itu saya tiba-tiba tercetuskan untuk membaca kalimat tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Itu saya baca awalnya karena naluri pengen kentut, itu saya baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kayak ada sesuatu yang bikin nggak jadi kentut, tapi tiba-tiba datang lagi pengen kentut lagi gitu. Saya baca lagi ini, ternyata ketika kita membaca itu seperti ada sesuatu yang melindungi kita sehingga kita tuh nggak jadi kentut. Kayak sebuah keajaiban buat saya, karena semakin kencang saya baca itu, naluri membaca kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu naluri pengen kentutnya malah semakin hilang. Semakin saya pengen kentut, semakin saya kencangkan membaca, semakin saya kuatkan dalam hati saya membaca kalimat tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil tadi, itu naluri pengen kentutnya hilang. Saya pikir ini suatu keajaiban, dan ternyata ya wajar, karena kalimat ini setelah saya umroh sih saya baru tahunya. Saya menonton manasik haji dari Ustadz Abdul Somad, saya baru tahu ternyata kalimat yang saya ucapkan ketika tawaf waktu itu adalah kalimat yang sama yang diucapkan oleh malaikat-malaikat yang melaksanakan tawaf di Baitul Ma'mur. Jadi ceritanya ternyata di atas Ka'bah tuh ada Baitul Ma'mur juga, tempat tawafnya para malaikat, di mana kata Ustadz Abdul Somad, di sana itu setiap hari bertambah 70.000 malaikat per harinya. Kalau kita 7 putaran berhenti, mereka nggak pernah berhenti untuk tawaf di Baitul Ma'mur. Nah, kalimat mereka adalah itu tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu adalah kalimat dari para malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur, dan kita yang tawaf di pelataran Ka'bah juga mengucapkan kalimat yang sama. Jadi saya paham akhirnya, ternyata ketika itu wudhu saya nggak batal dan godaan pengen kentut itu hilang, ternyata karena ya memang kalimat itu adalah kalimat yang memang diucapkan oleh malaikat. Malaikat mengucapkannya sehingga bayangan saya adalah setan lari terbirit-birit mendengar
mendengar ada yang mengucapkan kalimat itu. Ya kita nggak menutup kemungkinan ya, dimana bisa jadi di sana juga ada yang namanya setan-setan yang mengganggu orang-orang yang ibadah. Tapi ketika saya mengucapkan kalimat itu, benar-benar naluri pengen kentut saya itu hilang gitu, nggak jadi pengen kentut, bahkan selesai sa'i pun saya nggak ada jadi kentut. Padahal ketika tidak mengucapkan kalimat itu, rasa pengen kentut itu ada dan kuat sekali. Nah itu yang bisa saya bagi, bagaimana caranya agar jamaah-jamaah umroh bisa menahan atau menjaga wudhunya ketika melaksanakan ibadah umroh. Semoga bermanfaat. Ini adalah pengalaman pribadi dan ambil hikmahnya, bukan untuk maksud-maksud lain, dan cukup diambil hikmahnya saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.